Amin. Di tahun Yobel besar ini kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa mengubah nasib dan keadaan kita. Yang setuju, katakan amin. So sekalian, dalam bulan ini kita terus belajar tentang excellent finance. Bagaimana sebenarnya Tuhan ingin agar gerejanya, agar semua orang percaya tidak hidup dalam kekurangan, tapi hidup di dalam kelimpahan yang ajaib yang Dia janjikan. Nah, di Alkitab ada beberapa perumpamaan yang Yesus ajarkan. Dan ada beberapa perumpamaan yang memang sulit dimengerti. Tetapi ketika Tuhan membukakan dan memberikan rahasianya, saya percaya itu akan memberkati hidup kita. Nah, hari ini kita akan belajar sebuah perumpamaan Yesus yang memang cukup sulit dicerna, cukup sulit dimengerti. Tapi izinkan Tuhan mengajar saudara dan saya. Lihat Injil Lukas pasal 16. Ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Lukas pasal yang ke-16, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya minta kita akan baca saut bersautan, yang ganjil saya baca, yang genap tolong saudara baca dan tolong dipimpin oleh Adam, ya. Ayat yang dengan mic juga, ya. Lukas 16 ayat pertama sampai ayat yang ke-13, perumpamaan tentang yaitu saudara bendahara yang tidak jujur. Mari kita periksa bersama-sama Lukas 16 ayat pertama sampai 13. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara, kepadanya disampaikan, nanti ayat yang kedua Dam, ya. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Ayat yang kedua, baca sama-sama dipimpin oleh Adam. 2, 3. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Atau bendahara itu dipecat. Ayat yang ketiga. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Ayat yang keempat. 2, 3. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Ayat yang kelima saya baca. Lalu ia, si bendahara yang tidak jujur, memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Para customer tuannya dipanggil, katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Ayat yang keenam, semua baca. 2, 3. Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Dari 100 tempayan dikurangi jadi cuma 50 tempayan minyak. Ayat yang ketujuh. Kemudian ia, bendahara yang tidak jujur, berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Ayat yang ke-8, 2, 3. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ayat 9, dan aku Yesus berkata kepadamu, sebuah konklusinya, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Mamon adalah menurut orang Yunani adalah dewa uang. Mamon bicara tentang uang. Dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu atau uang tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ayat yang ke-10, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ayat 11, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon, dalam soal keuangan yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ayat 12, 2, 3. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ayat 13 yuk baca sama-sama. 2, 3.
seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seseorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Konklusinya baca sama-sama. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Banyak orang yang bingung waktu membaca perumpamaan Yesus ini. Kenapa? Karena dikisahkan bahwa seorang bos punya bendahara yang tidak jujur. Dan akhirnya bos itu akan memecat bendahara ini. Nah, yang aneh adalah ternyata tuan ini, bos ini akhirnya memuji bendahara yang tidak jujur. Nah, banyak orang bertanya, Pak, lah nggak jujur kok dipuji, mestinya kan dicela, mestinya kan dijelek-jelekkan, kok malah dipuji. Nah, saudara sekalian, jangan salah mengerti. Ingat bahwa yang dipuji oleh Tuhan ini bukanlah soal ketidakjujurannya, tetapi yang dipuji adalah yaitu kecerdikannya. Ya, kecerdikannya. Dan lihat saudara, dalam Lukas 16 ayat ke-8, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Jadi yang dipuji bukan ketidakjujurannya, yang dipuji adalah apanya saudara? Kecerdikannya. Nah, dengar baik-baik. Saudara, dari bendahara yang tidak jujur ini, Tuhan mau agar kita belajar apa yang baik dari hidupnya, kita contoh. Tetapi apa yang jelek, apa yang buruk, yang tidak baik, jangan ditiru. Tapi harus kita hindari. Yang setuju, katakan amin, saudaraku. Nah, saya mau tanya sama saudara. Dari setan yang jahat, yang licik, dan yang memang pembunuh pencuri, kita kira-kira bisa nggak belajar sesuatu yang positif dari setan? Bisa nggak? Belajar apanya? Jahatnya apa? Oh, jangan, saudara. Belajar apanya lo? Tafnya, pantang menyerahnya, belajar keuletannya, ya toh, belajar tidak pernah malu, ya toh saudara ya. Kan Anda tahu apa setan tiba-tiba berkata, aku malu loh, nggak pernah saudara. Nah, saudara, dari yang setan yang jahat pun kita bisa belajar yang baik. Nah, saudara, demikian juga dalam bendahara yang tidak jujur ini, kita perlu belajar tentang kecerdikannya. Nah, dengar baik-baik, beda antara cerdik dengan licik. Kalau licik itu cenderung akhirnya saudara negatif. Tapi Yesus berkata bahwa bendahara ini dipuji karena kecerdikannya. Nah, saudara dengar baik-baik. Saya yakin begini saudaraku, dunia akan semakin susah. Saya percaya saudaraku, keadaan ekonomi akan semakin penuh dengan tantangan. Yang namanya persaingan dalam dunia kerja, yang namanya persaingan di dalam bisnis akan semakin sukar. Tetapi Tuhan Yesus berkata, saudara, biarlah kita cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Yesus berkata tadi bahwa memang orang dunia lebih cerdik daripada orang benar. Tapi percayalah, Tuhan Yesus sumber hikmat dan dia sumber mujizat. Seharusnya saya dan saudara harus lebih cerdik, lebih cerdas kepada dalam hidup ini, lebih daripada orang dunia yang percaya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Jangan kalah dengan orang dunia. Kalau mereka tanpa Yesus, mereka cerdiknya salah. Tapi kita dengan Yesus, kita harus cerdiknya yang benar. Katakan amin, saudaraku. Nah, judul khotbah ini adalah cerdik dalam keuangan. Saudara-saudara, Tuhan mau agar kita punya kecerdikan dalam keuangan. Nah, paling tidak saya mau berkata pada siap saudara sekalian, Tuhan sedang menyediakan berkat besar buat kita. Katakan amin. Tapi kita perlu punya kecerdikan. Siapa yang mau jadi orang yang cerdik dalam soal keuangan? Angkat tangan. Siapa mau diberkati luar biasa? Katakan bersama saya mau punya kecerdikan. 2, 3. Nah, mari kita belajar. Paling tidak dari perumpamaan bendahara yang tidak jujur ini, ada 5 rahasia untuk kita cerdik dalam keuangan. Yang pertama, lihat ayat yang ketiga sekali lagi. Lihat Lukas 16 ayat yang ketiga. Kata bendahara itu dalam hatinya. Kapan? Setelah bosnya, tuannya memanggil dia dan mulai berkata, kamu nggak jujur, kamu akan saya pecat. Dan Anda tahu dia berkata dalam hatinya apa? Apakah yang harus aku perbuat? Dia mikir, dia bertanya di hatinya, aku harus berbuat apa di masa depanku? Lihat,
Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Dari ayat ini kita bisa belajar kecerdikan dalam soal keuangan. Yang pertama adalah mempunyai planning untuk masa depan. Kata bersama saya, mempunyai planning untuk masa depan. 2, 3. Mempunyai apa? Planning untuk masa depan. Dengar baik-baik, saudaraku. Seringkali banyak orang Kristen, mereka percaya Tuhan segera datang, tapi mereka tidak pernah mempersiapkan, punya planning tentang masa depan. Yang benar adalah kita harus bersikap Yesus seperti akan datang besok. Tapi kita tetap punya planning, rencana tentang masa depan kita. Seperti seolah-olah kita masih hidup 100 tahun lagi. Yang setuju katakan amin. Nah, dengar baik-baik saudaraku. Banyak orang tidak cerdik dalam soal keuangan. Mereka itu cuman jalan hari demi hari, pokoknya jalan mengalir saja. Tidak pernah punya planning yang jelas. Kalau ditanya, kamu mau ngapain? Ya nggak tahulah. Tahun depan kamu mau punya target apa? Ya nggak ngertilah. Pokoknya mengalir saja seperti air. Anda harus tahu, orang percaya kita semua harus punya planning akan masa depan. Katakan amin, saudara. Yesus berkata juga, lihat Lukas 12 ayat 47 sampai 48. Lukas 12 ayat 47 sampai 48. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan. Kata bersama saya, tidak mengadakan persiapan. 2, 3. Orang yang tahu apa yang bakal terjadi tapi nggak punya planning, nggak mempersiapkan diri. Lihat, atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya. Akibatnya apa? Ia, orang itu yang nggak punya persiapan akan menerima banyak pukulan. Orang yang menerima banyak pukulan berarti apa? Orang yang akan mengalami kehancuran, orang yang mengalami kerugian. Tapi lihat ayat 48. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya, walaupun kita tidak terlalu jelas akan apa yang akan terjadi, tetapi melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, dia mempersiapkan diri menghadapi keadaan apapun juga, punya planning akan masa depannya. Lihat, ia akan menerima sedikit pukulan. Kerugiannya akan sedikit. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Nah, dengar baik-baik. Siapa yang mau menerima banyak pukulan, angkat tangan. Enggak mau. Siapa yang mau menerima sedikit pukulan atau kita lolos survive dari setiap apapun yang bisa terjadi? Angkatlah tangan saudara. Kata bersama saya harus mempersiapkan hidup saya. 2, 3. Saya harus mempersiapkan apa? Hidup saya. Nah, dengar baik-baik. Sudah terlalu banyak orang yang bernubuat bahwa tidak lama lagi kegoncangan ekonomi akan melanda dunia. Dan Anda tahu bahwa negara Amerika pun punya hutang yang sangat besar. Dan Anda mengerti seolah-olah di sebuah bom waktu yang satu saat akan bisa membuat sebuah kehancuran. Nah, tetapi saudara, sebagai orang percaya, kita harus siap kalau kegoncangan terjadi. Apa yang aku harus lakukan? Kalau sampai misalnya tempat di mana kita bekerja sampai mengalami kegoncangan dan tutup atau diberhentikan dari kerjaan, kira-kira apa yang harus kita kerjakan? Kalau sampai kegoncangan ekonomi sehingga usaha kita mengalami kegoncangan, apa yang harus kita perbuat? Nah, saudara, mari kita belajar punya planning untuk masa depan. Nah, sebagai gembala, saya begitu senang kalau melihat semua saudara hidup berkelimpahan. Aminnya sedikit, saudara. Saya bahagia lihat saudara hidup makmur. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Justru saya susah kalau lihat hidup saudara misalnya dalam keadaan lagi persoalan. Nah, saudara, itu sebabnya selama bulan ini kita banyak belajar bagaimana kita mengalami excellent finance. Dan paling tidak dari planning akan masa depan ini, saya mau memberi beberapa tips sederhana supaya saudara paling tidak mulai terbuka wawasan saudara sehingga saudara mulai mempersiapkan diri sebelum terlambat. Nah,
paling tidak kita belajar, ada beberapa planning masa depan yang saya catat, yang dari pengalaman saya. Yang pertama adalah saudara, belajar banyak keahlian. Kata bersama saya, belajar banyak keahlian. 2, 3, belajar apa? Banyak keahlian. Nah, lihat kemari saudara. Perhatikan saudara bahwa ternyata bendahara ini adalah bendahara yang tidak mempersiapkan diri dengan banyak keahlian. Dia cuma bisa jadi bendahara, tapi dia tidak bisa bekerja yang lain. Makanya sampai dia bilang begini, mencangkul aku nggak bisa, mengemis aku malu. Nah, dengar saudara, kalau saudara mau jadi cerdik di masa depan, saudara harus banyak belajar akan banyak keahlian. Nggak ada yang amin. Saudara harus belajar banyak keahlian. Saudara, pendidikan Indonesia, Asia dengan Amerika itu beda. Pendidikan Amerika seringkali hanya menjuruskan orang kepada satu bidang. Memang ada bagusnya. Orang jadi fokus pada satu bidang. Tapi Anda tahu, itu akan punya kekurangan. Kenapa? Contoh begini. Orang kemudian sekolah soal IT, soal komputer, program komputer. Dia diasah, dipertajam soal itu. Bagus. Mungkin dia bisa bekerja dan dapat gaji yang cukup baik. Tapi saudara, apa yang terjadi? Kalau sampai tiba-tiba dia diberhentikan dari kerjaannya. Kalau sampai tiba-tiba dia diberhentikan, maka apa yang terjadi saudaraku? Dia cuma bisa IT, dia nggak bisa yang lain. Dan Anda tahu berapa banyak orang di Amerika, begitu dia di lay off dari kerjaannya, langsung kayak layang-layang putus. Yang lain nggak bisa apa-apa. Bisanya komputer, sementara di bidang komputer waktu itu mungkin sedang turun, maka tidak perlu orang lagi seperti itu. Nah, saudara-saudara, tapi pendidikan Asia berbeda. Pendidikan Asia itu saudara belajar multi talent, belajar banyak keahlian. Saudara kata bersama saya harus belajar banyak keahlian. 2, 3, katakan amin saudara. Contoh gini, Anda mahir di IT, Anda mahir di soal internet, komputer bagus, tapi saudara juga belajar bisa masak. Nggak ada yang amin. Amin saudaraku. Saudara juga bisa belajar make up. Nggak ada yang amin. Artinya begini saudara, kalau komputer lagi sepi, saudara bisa masak. Masak sepi, make up lagi rame, banyak yang kawin, make up. Anda belajar juga bagaimana foto. Anda belajar juga bagaimana yang namanya saudara-saudara bisa mijet. Loh, tapi mijet yang benar, saudara. Ya kan, siapa tahu tiba-tiba saudara, semua kerjaan sepi tapi Anda bisa mijet. Dan orang lagi capek, lagi stres, butuh pijet. Nah, Anda laris. Nggak ada yang amin, saudara. Ya kan, belajarlah banyak keahlian. Jadi jangan cuman satu punya keahlian, belajar banyak. Supaya apa? Ketika kegoncangan terjadi, saudara tetap survive dalam segala keadaan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Apalagi planning masa depan. Saudara-saudara, belajarlah untuk punya yang namanya asuransi jiwa. Dan juga asuransi mobil bagi saudara yang pakai mobil. Kenapa saudaraku? Yang heran itu begini, sampai hari ini ada pendeta, ada anak Tuhan bilang gini, nggak perlu asuransi jiwa. Itu cuma buang uang. Itu tanda tidak beriman sama Yesus. Saudara-saudara, Anda harus mengerti, kita itu harus punya planning akan masa depan. Saya dan istri dan anak-anak kami, saya berikan asuransi jiwa. Bukan karena kemudian tidak percaya pemeliharaan Tuhan. Tapi semua kita harus belajar cerdik tentang masa depan. Katakan amin. Kenapa? Terutama bagi saudara-saudara yang beli rumah di Amerika. Anda ambil mortgage, Anda ambil cicilan. Biasanya selalu pihak mortgage akan menawarkan, please beli asuransi jiwa. Lalu Anda berkata, orang Indonesia kan maunya yang kalau bisa sehemat-hematnya. Nggak usahlah, buat apa asuransi jiwa? Anda tahu, tiba-tiba kalau sampai suami yang adalah sumber income keluarga itu meninggal mendadak. Tanpa asuransi jiwa, istri dan anak-anak mulai goyang. Cicilan rumah terus jalan. Anda tahu akhirnya berapa banyak orang kehilangan rumahnya.
Tapi kalau akhirnya kita beli asuransi jiwa, kalau sampai suami tiba-tiba meninggal, maka keluar anggunannya atau keluar jumlah yang kita beli. Anda tahu apa yang terjadi? Maka uang itu bisa melunaskan rumah itu. Bahkan mungkin ada kelebihan. Sehingga istri dan anak-anak walaupun kehilangan suami, tetapi tidak kehilangan rumah. Itu namanya cerdik di masa depan. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau saudara naik mobil, nah orang Indonesia itu begini seringkali saudara. Cara berpikirnya mau cari semurah-murahnya, sehemat-hematnya. Memang hemat pangkal kaya. Tapi kalau super hemat dan ternyata keliru, Anda tahu merugikan kita di masa depan. Contoh begini. Kita beli mobil, ya beli mobil yang murah atau yang mewah. Tapi kemudian kita cari asuransi mobil yang paling murah. Ya Anda tahu asuransi mobil itu ada cukup banyak grade-grade-nya. Ya kalau terjadi accident berapa covernya. Oh paling murah deh, yang paling kecil. Supaya apa? Bulanannya kecil. Sudah tahu? Kalau kita di Amerika punya mobil, punya rumah, punya tabungan. Kalau sampai ada apa-apa, tiba-tiba accident, kecelakaan. Dan yang lawan itu adalah mobil Rolls Royce misalnya. Tapi asuransi kita cuma mengcover misalnya 50.000, 100.000 per accident. Harga mobil Rolls Royce berapa? Anda tahu? Maka pihak Amerika termasuk pengadilan berhak akhirnya selain dari anggunan asuransi kita. Kalau kerugian lawan lebih daripada itu, maka rumah si penabrak atau tabungan si penabrak bisa disita dan diberikan kepada lawan. Anda tahu itu akan merugikan daripada orang yang punya properti rumah ataupun tabungan. Itu sebabnya walaupun agak lebih mahal, saudara harus betul-betul beli asuransi yang terbaik. Supaya apa? Kalau ada apa-apa tetap tidak akan mengganggu keuangan kita pribadi. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, saya ajar saudara. Apalagi saudaraku? Planning masa depan, menjaga kesehatan. Kata bersama saya, menjaga kesehatan. 2, 3. Ya. Banyak orang tidak punya planning masa depan. Mumpung masih muda Pak, mumpung masih kuat, kerja terus. Tanpa menjaga kesehatan, enggak apa-apa, overtime terus. Anda tahu ada pepatah bilang begini, banyak orang masih muda ngejar uang supaya banyak uang. Sudah tua, keluar banyak uang untuk mengejar kesehatan. Rugi. Belum cuman itu, sudah kerjanya tidak jaga kesehatan, buffet terus. Sampai wajahnya difoto ditaruh di depan pintu. Buffet, di blacklist. Kenapa? Merugikan buffet. Nah Anda tahu apa yang terjadi? Akibatnya mengerikan sekali. Saya berdoa biar semua kita belajar jaga kesehatan juga. Itu berarti kita punya planning akan masa depan. Saya berdoa supaya setiap saudara semua sehat-sehat sampai Yesus datang kembali. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Apalagi planning untuk masa depan. Membuat surat wasiat. Living trust. Pak, kan saya percaya saya panjang umur. Gak ada yang tahu saudara. Tapi kalau sampai kita tidak siapkan surat wasiat, maka apa yang terjadi? Itu akan bisa mengalami sebuah kerugian. Kalau tidak jelas, pemerintah bisa ambil alih lebih dulu. Dan baru nanti hadapkan ke pengadilan. Apakah akan turun ke istri atau anaknya. Nah, makanya Anda harus belajar bisa bijak. Karena saya percaya semua saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Aminnya lemes, saudara. Saudara semua adalah orang yang diberkati Tuhan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dalam surat wasiat harus jelas. Kalau suami meninggal, hartanya kepada siapa? Diwariskan. Kalau suami istri meninggal, diwariskan pada anak-anak. Kalau anak-anak di bawah umur 17, harus disiapkan siapa walinya lebih dulu. Nanti kalau walinya, anak itu sudah besar di atas umur dibagi berapa persen kalau punya anak beberapa. Dan itu harus jelas. Kenapa? Karena kalau tidak, kita tidak siap. Jujur dong, mengerikan sekali. Ada keluarga yang tiba-tiba orang tuanya meninggal. Anak-anaknya tidak punya warisan yang jelas. Anda tahu ribut berantem dan akan mengalami banyak kerugian. Ya, ada seorang bapak
waktu mau meninggal, istri dan anaknya sudah di dekatnya dia. Dan suster juga dan dokter mengamati. Si bapak berkata, kamu istriku, aku wariskan gedung BRI yang ada di Gatot Subroto, Jakarta. Dokter kaget, kaya banget. Anakku yang pertama, Acong, papa wariskan daerah Sunter. Itu ada gedung di sana, kamu saya wariskan. Papanya dokter kaget, kaya banget ini orang. Anak yang kedua, saya warisi daerah Pecenongan. Anak yang nomor 3, papa warisi daerah yaitu Kelapa Gading. Itu Moi dan juga ada Kelapa Gading Mall, papa wariskan. Dokter sama susah paling hebat, kaya banget. Nggak tahan si dokter, bapak kaya banget. Mau wariskan banyak kepada istri dan anak-anak. Iya dok, saya kan tukang jual susu dok. Jadi dia warisan apa? Warisan jalur susu, saudaraku. Langganan penjual susu, saudaraku. Apalagi saudara, tabungan. Orang Kristen boleh nabung enggak? Harus. Orang benar mewariskan harta kepada anak cucunya. Yang setuju dengan amin. Jangan mewariskan utang. Saudara, ada banyak orang tidak bijak. Dapat 10, dihabiskan 10. Bila perlu 15 yang dihabiskan. Lah, 5-nya dari mana Pak? Utang. Kalau orang bijak dapat 10, dihabiskan mungkin 5. 5-nya dia apa? Ditabung. Tidak ada yang amin. Saudara, paling tidak kita perlu punya tabungan. Supaya apa? Supaya kalau terjadi kegoncangan apapun juga, saudara dan saya tidak sampai goyah. Katakan amin. Tabungan termasuk apa? Bisa emas, ya. Orang tua kita dulu sering berkata begini ya kan, kalau sampai ada apa-apa orang megang emas tetap akan lebih kuat. Kenapa? Karena dia punya barang yang dipegang tangan daripada cuma hanya kertas. Ya saudara. Apalagi deposito. Percayalah istri-istri di zaman sekarang sudah nggak terlalu suka dengan yang namanya bunga ros, bunga mawar waktu Valentine. Bapak-bapak, Anda harus dengar, istri-istri akhir zaman suka bunga apa? Bunga bank, bunga deposito saudara. Mata uang asing, apalagi saudara, planning untuk masa depan, investasi yang tepat, ya, investasi yang tepat, di mana saudara bisa, yaitu saudara belajar investasi baik properti maupun saham ataupun usaha, tapi hati-hati harus tepat. Kata bersama saya harus tepat. 2, 3. Banyak orang investasi bodohnya bukan main. Coba buka usaha, nggak diperhatikan, nggak ahli di bidang itu, hanya modal nekat, iman, biar pendeta 100 suruh doakan, ya nggak berjalan. Kenapa? Karena kita tidak bijaksana. Tapi mari kita belajar supaya apa? Kita harus investasi dengan tepat, katakan amin. Bahkan yang berikutnya adalah apa? Harus mengumpulkan harta di sorga. Nah, jangan cuman kaya di bumi, rumah tambah besar, banyak tambah kekayaan, tambah mewah, tapi di surga nanti miskin. Orang yang punya planning masa depan, dia tidak cuma nyiapkan rumah di bumi, tapi juga rumah di surga. Aminnya lemes. Amin. Saudara jujur maaf, kalau Anda di dunia Anda mau numpang di rumah saya boleh. Di surga, sorry man, tidak boleh numpang rumah saya. Harus di rumah sendiri-sendiri. Amin. Nah maaf kata saudara. Di rumah di dunia kita besar, bagus, mewah. Di surga rumahnya cuman kayak kandang ayam. Kenapa? Karena tidak pernah melayani Tuhan. Karena apa? Karena tidak pernah menabur. Tidak pernah memberi perpuluhan. Dan sebagainya. Dan Alkitab berkata, mari kita juga tidak hanya kumpulkan harta di bumi. Tapi juga kumpulkan harta di surga. Saya percaya rumah saya di surga gede. Bertetangga dengan rumah saudara semua yang juga gede. Yang setuju, sepakat tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mungkin kita minta request sama Tuhan. Jalan perumahan kita, kompleksnya adalah nama BMC. Amin. Berikutnya apa lagi? Termasuk planning untuk masa depan adalah mempersiapkan pemimpin penerus. Kalau saudara tidak pernah memikirkan dan mempersiapkan tim suksesor kita. Apa yang terjadi ketika kematian mendadak datang? Saudara-saudara, berapa banyak suami pandai berbisnis,
pandai bekerja, tapi tidak pernah mengajar istri dan anak-anaknya. Sudah tahu begitu suaminya meninggal, habis usahanya. Berapa banyak dalam pelayanan, dalam bidang bisnis juga, orang cuma berkata, yang penting sekarang saya berhasil, tanpa mempersiapkan tim suksesornya. Itu sebabnya saudara, di gereja ini pun juga saya terus mempersiapkan pemimpin penerus. At least saya siapkan istri saya untuk bisa menghandle gereja ini. Saya siapkan para tim-tim kita, orang-orang yang sedang kita latih terus. Terutama orang-orang yang terbukti setia dan tidak berkhianat. Orang-orang yang bisa dipercaya dan orang-orang yang betul-betul bisa menangkap tentang visi Tuhan dan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Tapi saya juga persiapkan anak saya, Yehuda dan juga Betani. Minimal semua kita harus punya planning sehingga kalau terjadi goncangan apapun tetap kita bisa berhasil. Tidak hanya di generasi kita, tapi sampai generasi berikutnya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Kata bersama saya, mempunyai planning masa depan. 2, 3. Punya planning apa? Masa depan. Yang kedua, rahasia cerdik dalam keuangan. Yang kedua, lihat N4 sekarang. Lukas 16 N4. Akhirnya bendahara ini bilang ini, aku tahu apa yang akan aku perbuat. Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku, menolong aku di rumah mereka. Nah, dengar kembali saudara. Indikasinya waktu si bos ini, Tuhan ini memanggil si bendahara itu, tidak langsung kemudian bendahara itu dipecat. Tapi diberi waktu, kamu sampai akhir bulan aku pecat. Jadi masih ada beberapa saat, beberapa hari, dia masih jadi bendahara. Lalu apa yang dia kerjakan saudaraku? Dia kemudian berkata, aku tahu apa yang akan aku perbuat. Dia tahu masih ada kesempatan, ada opportunity yang tidak boleh disia-siakan. Rahasia cerdik dalam keuangan yang kedua adalah menggunakan kesempatan dengan baik. Katakan bersama saya, menggunakan kesempatan dengan baik. 2, 3. Menggunakan kesempatan dengan apa? Dengan baik. Nah, berapa banyak orang tidak menggunakan kesempatan dan akhirnya terlambat ketika kesempatan sudah lewat. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 berkata begini. Yuk kita baca sama-sama Efesus 5 ayat yang ke-6. Semua baca keras. 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Dan kata waktu di sini bukan cuma bicara jam yang terus jalan. Tapi kata waktu di sini adalah kairos Tuhan. Sebuah kesempatan, opportunity. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah apa? Jahat. Nah, saudara-saudara, gunakan setiap kesempatan yang datang dalam hidup kita. Siapa mau sukses? Angkat tangan. Kata bersama saya mau sukses. 2, 3. Anda tahu apa rahasia sukses? Simple. Sukses adalah pertemuan antara persiapan dengan kesempatan. Orang yang mempersiapkan dirinya dengan baik, begitu tiba-tiba kairos Tuhan datang, maka Anda tahu, boom, orang itu akan sukses. Berapa banyak orang ketika kesempatan datang, dia nggak siap. Dia tidak pernah gunakan dengan baik. Akibatnya lewat berlalu begitu saja. Saudara-saudara, jangan tunggu sebuah kesempatan yang spektakuler. Tapi setiap kesempatan-kesempatan kecil pun, gunakan dengan bijak, gunakan dengan maksimal. Dan Anda tahu hasilnya bersama Tuhan akan spektakuler. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Lebih meriah, katakan haleluya. Katakan haleluya. Saudara, Anda tahu orang Yunani itu percaya banyak dewa. Kita nggak boleh percaya, kita harus percayanya Yesus Tuhan saja. Katakan amin. Tapi minimal orang Yunani itu punya satu dewa namanya opportunity, kesempatan. Dan digambarkan dewa kesempatan oleh orang Yunani, seorang pria rambut depannya gondrong, rambut belakangnya botak. Kan aneh kan? Umumnya itu pria itu kalau botak di mananya? Depan. Belakangnya gondrong rambutnya. Ini enggak kebalik. Depannya gondrong, belakangnya apa? Botak. Anda tahu kan saudara, kalau orang botak depannya itu saudara selalu mikir masa depan. Botak belakang selalu ingat masa lalu. Botak semuanya dari masa ke masa.
Apalagi kalau sudah botaknya licin kinclong, sudah tidak ada harapan lagi, saudaraku. Nah, dengar baik-baik. Kenapa orang Yunani menggambarkan dewa kesempatan seperti rambut depan gondrong, belakang licin? Kenapa? Karena begitu kesempatan datang, Anda mudah untuk grab, Anda mudah untuk menangkap karena depannya gondrong. Tapi begitu lewat dikit aja, susah megangnya. Kenapa? Belakangnya botak, saudaraku. Apalagi botak pakai licin dan kemudian pakai minyak lagi, saudaraku. Anda tahu, nggak bisa dipegang. Nah, siapa percaya Tuhan sedang memberikan banyak kesempatan besar buat kita. Kata bersama saya harus gunakan dengan baik. Katakan amin, saudaraku. Yang ketiga, rahasia cerdik dalam keuangan yang ketiga, lihat ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Lukas 16 ayat 5 sampai 7. Lalu ia, bendahara yang tidak jujur, memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Saya mau tanya, hutang daripada orang ini kepada bosnya dari 100 tempayan jadi 50 tempayan. Didiskon berapa persen? Didiskon berapa persen? 50%. Ya kan? Dari 100 jadi 50%. Saya mau tanya, kira-kira menurut saudara, orang yang utangnya 100 miliar, didiskon jadi 50 miliar, susah atau senang? Yang susah itu orang stres. Ya senang dong. Terus apa lagi? Ayat yang ke-7. Kemudian ia berkata pula kepada yang kedua, berapakah hutangmu? Jawab orang itu 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Dari 100 pikul gandum jadi 80 pikul gandum. Dipotong berapa persen? 20%. Senang atau tidak orang itu? Senang. Dan ketika orang itu senang, happy, maka bendahara ini tahu, kalau sampai dia ada apa-apa, orang yang dia bahagiakan akan bersedia menolong dia. Saudara-saudara, rahasia yang ketiga adalah apa? Menabur banyak kebaikan. Orang yang cerdik dalam keuangan, dia akan menabur banyak kebaikan. Dia akan membuat orang lain bahagia. Dia menabur banyak kebaikan. Kenapa? Saudara lihat, Yesus bilang begini, ayat 9, Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan. Kata bersama saya, mengikat persahabatan. 2, 3, mengikat apa? Persahabatan dengan apa? Mempergunakan mamon atau uang. Pakai uang untuk menabur banyak kebaikan. Ngikat persahabatan. Tidak ada yang amin. Saudara, tapi Pak, mamon yang tidak jujur. Memang uang itu enggak jujur. Uang itu enggak ada yang bisa Anda andalkan. Kitab Amsal berkata, uang itu punya sayap. Artinya apa, saudaraku? Sayap itu artinya tidak kekal. Sebentar bisa ada di dompet saudara, besok bisa pindah ke dompet saya. Dan selamanya akan di dompet saya. Oh, enggak bisa, saudara. Pindah juga ke dompetnya orang lain. Duit itu enggak jujur, enggak bisa Anda andalkan. Lihat contohnya. Rupiah menguat, dolar turun. Orang Indonesia, yeay, ya kan? Orang Indonesia yang di Amerika, lemes. Aduh, kok turun? Kalau bisa naik sampai 20.000, ya. Saudara bahagia ngirim uang. Yang di Indonesia teriak-teriak, saudara. Uang enggak pernah stabil. Tapi gunakan uang itu untuk apa? Mengikat persahabatan. Supaya jika mamon uang tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi, masuk surga. Kenapa? Waktu saat kita mati, uang sudah nggak bisa berfungsi apa-apa lagi. Tapi selagi kita hidup, gunakan uang untuk menabur banyak kebaikan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Kemurahan Tuhan, kita ada di gedung ini, kita beli tahun 2007, renovasi 2009 selesai, kita masuk sampai hari ini dalam anugerah Tuhan. Tapi paling tidak Anda tahu bahwa sebetulnya ada proses-proses yang pernah kita alami,
Terutama ketika kita urus untuk izin gereja. Oleh anugerah Tuhan, dalam 3 hari saja izin gereja gedung ini sudah langsung keluar. Anugerah Tuhan, 3 hari. Tapi untuk urus izin renovasi, cukup lama. Kenapa? Kita harus minta saudara persetujuan dari tetangga. Bahwa mereka setuju, kita ada sebagai gereja. Dan Anda mengerti apa yang terjadi saudara? Saat itu ada beberapa persoalan. Ada beberapa tetangga yang tidak suka kita ada di gedung ini buat gereja. Kenapa? Parkirnya kah? Masalah nanti kebersihannya, bla 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 bla. Bahkan sampai ada yang bilang gini, kenapa harus buka gereja lagi di tempat itu? Kan ada gereja Indonesia yang lain, kenapa nggak merger saja? Saya cuma ketawa, saya bilang ya kalau itu sih urusan lain. Gitu. Tapi kemudian saudara, apa yang terjadi? Kami datang ke sebuah basement di hospital, di Metodis waktu itu saudara. Cukup banyak tetangga-tetangga dan itu adalah kumpulan neighborhood association, saudaraku, semacam seperti RT atau RW gitu ya di Indonesia. Dan Anda tahu, beberapa orang berkata begini-begini, enggak bisa gini. Termasuk ada tetangga belakang, saudaraku. Saya cuman sembahyang, tiba-tiba ada seorang yang berdiri. Dan orang itu adalah Victor Baldi, yang punya funeral itu. Dia bilang ini, saya kenal Pastor Lukas dengan baik. Tolong berikan izin buat dia. Kalaupun sampai sulit soal parkir saya boleh dipakai dengan gratis. Anda tahu, saya terima kasih sama Tuhan. Hari itu juga orang-orang yang tadi rewel, diam semua. Langsung setuju. Dan hari itu kita dapat izinnya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Saudara jujur, kenapa ada orang mau tolong kita? Saudara tahu sejak 2002, kalau ada orang Indonesia yang meninggal dunia di Philadelphia dan minta tolong saya, selalu saya bawa ke Victor Baldi. Saya bawa customer untuk dia. Bawa banyak customer. Kalaupun ada yang mau calon juga, saudara silakan daftar. Saudara. Dan jujur, saya tidak pernah dapat uang 1 sen pun dari dia. Saya nggak pernah minta komisi. No. Bahkan kita gereja sering menabur, menolong ketika keluarga itu tidak punya biaya. Dan Anda tahu saudara. Tapi yang menarik adalah kita dengan tekun bawa, saudara dengan tekun lagi saudara. Langganan. Ya kan? Bersahabat dengan apa? Menggunakan mamon yang tidak jujur. Anda tahu tiba-tiba yang terjadi? Dia tolongin kita. Berdiri sekaligus dan dia ngomong, suara orangnya didengar karena dia bendaharanya. Dan beberapa tetangga langsung diam. Kenapa? Ada yang tua. Karena dia mikir, kalau sampai saya tentang orang ini, kalau saya mati siapa yang ngubur? Nah, Anda tahu kan, ternyata Jeffrey punya persoalan. Dan beberapa teman-teman kita yang bagian cleaning juga punya persoalan. Tetangga belakang sering komplain tentang sampah kita. Padahal kita sudah sewa dumpster besi dan sudah seminggu diambil berapa kali, sering komplain, baulah, kotorlah. Ya memang sih belum tahu orang Indonesia. Orang Indonesia itu makanannya dahsyat-dahsyat. Makan kapal selam. Hebat kan? Kapal selam dimakan. Makan apa lagi? Rawon setan, bayangin. Rawonnya setannya dimakan. Makan apa lagi? Hah? Sayur paku, bayangin. Paku dimakan. Pokoknya orang Indonesia itu hebat-hebat. Sehingga bau dan sebagainya kalau kita ada acara. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Komplain. Dan sampai dia bilang ancam. Kita lapor ke City. Kenapa kok sampahnya begini-begini? Tiba-tiba saya bilang sama Jeffrey. Yuk kita menabur yang baik. Natal kita kirim parsial. Ketok rumah. Jeffrey panggil dengan teriak. Master. Sudah tahu pertama dibukakan. Wajahnya masem. Terima masem. Tapi kemudian kita terus gunakan uang untuk bersahabat. Anda tahu kan komplainnya soal bau, sampah. Akhirnya timbul ide. Kita tabur. Kita berikan klorok. 1 botol klorok yang gede. Jeffrey kasih ke tetangga belakang. Master, klorok.
Awalnya masih masem. Bulan depan enggak tahu habis, kasih klorok lagi. Bulan berikutnya klorok lagi. Sudah tahu apa yang terjadi? Natal tahun kemarin, saya terima surat cinta, saudaraku. Surat ucapan Natal, dan dia berkata, thank you, pastor dan juga gereja Betani. Dan terima kasih karena kalian ada di tempat ini. Merry Christmas, yang nulis tetangga belakang. Jadi ikatlah persahabatan. Kalau sampai ada orang memusuhi saudara, kirimkanlah Clorox. Bukan untuk diminum, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Menabur banyak kebaikan, engkau juga akan menuai banyak kebaikan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Memang sih banyak orang gini, Pak, saya sih mau berbuat baik, Pak. Tapi saya terlalu banyak disakiti. Terlalu banyak dikecewakan. Saudara, miliki hati yang ikhlas. Kata bersama saya, ikhlas. Saudara, Anda tahu kita perlu belajar dari ayam. Ayam itu punya keikhlasan lebih baik daripada manusia. Sudah tahu? Ayam itu tiap pagi petok, petok, petok. Keluar telurnya. Dan setelah telur diceplok. Yang dapat nama harum siapa? Capi. Disebut telur mata sapi. Ayam tidak protes. Ayam tidak kemudian mari kita cari Komnas HAM. Mari kita cari pengacara, kita tuntut siapa yang pertama kali menyebut telur mata sapi. Kami yang bertelur, yang dapat nama baik sapi. Makanya kalau kita nolong orang itu ikhlas. Dijahati lagi no problem. Yang penting kebaikan kita. Tuhan catat berkat kita berlimpah-limpah. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Yang ke berapa sekarang? Yang keempat. Rahasia cerdik dalam keuangan yang keempat adalah lihat ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Banyak orang membahas sampai ayat 9 berhenti. Padahal ayat 10 sampai 13 itu tetap satu perikop. Ada kaitannya. Lihat ayat 10 sampai 12. Yesus berkata apa? Barang siapa setia dalam perkara kecil. Kata bersama saya setia. 2, 3. Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar. Kata bersama saya tidak benar. Dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, dalam soal uang, nggak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya, harta milikmu sendiri, kalau nggak jujur dalam soal keuangan. Ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dengan harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Dengar baik-baik. Ada kata setia, ada kata harus bisa dipercaya. Dan Anda tahu ada belajar setia dari harta orang lain. Dan dari 3 ayat ini kita belajar bendahara yang tidak jujur tadi. Anda tahu akhirnya dipecat. Kenapa? Karena tidak jujur. Dia mencuri milik tuannya. Dia tidak jujur, tidak setia dengan harta milik tuannya. Dan akibatnya dia kehilangan pekerjaannya. Saudara-saudara, yang keempat, rahasia cerdik dalam keuangan adalah memiliki integritas. Kata bersama saya, memiliki integritas. 2, 3. Memiliki apa? Integritas. Integritas adalah melakukan apa yang benar, walaupun tidak ada orang yang melihat. Berapa banyak orang maunya sukses, tapi nggak jujur, tapi nggak setia. Saudara, kalau ada bosnya, kerja kayak sibuk. Bosnya nggak ada, malas-malasan. Saudara, Anda tahu itu orang nggak akan pernah bisa dipercaya perkara besar. Dia bilang begini, nggak apa-apa, bos nggak lihat. Saudara harus tahu, dimanapun kita bekerja, apalagi zaman sekarang, bos boleh nggak lihat, tapi 2 yang lihat, Tuhan dan kamera CCTV. Amin, saudara. Belajar jujur, belajar punya integritas, supaya apa? Supaya saudara dan saya dipercaya dengan harta kita sendiri. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Satu hari ada pejabat Indonesia mati. Sudah tahu ya?
Ada pejabat kalau mati itu rakyat sedih nangis. Tapi ada kalau pejabat mati itu rakyat bersorak. Itu Anda tahu kebalikan. Nah, pejabat Indonesia ini mati. Setelah mati dia di alam roh antri mau menghadap meja penghakiman. Lagi baris dengan yang lain-lain yang juga lagi antri. Ada malaikat, ada Tuhan di meja untuk mengadili. Lalu mereka lihat yang antri ini, di belakang meja ada tembok. Lah kok banyak jam dinding. Lalu dia lihat, semua lihat, apa itu? Ternyata di bawah tiap jam dinding ada tulisan kecil. Penasaran, dilihat, oh ada tulisan negara. Ada negara China, Malaysia, ada negara Hungaria, ada negara France, Prancis, ada negara Australia. Lalu mereka bertanya, kenapa jamnya tiap negara kok jarumnya jalannya nggak sama? Ada yang lambat, ada yang cepat sekali. Lalu si pejabat Indonesia protes, penasaran. Malaikat, itu jam negara-negara ya? Oh iya. Kenapa jarumnya nggak sama semua? Ada yang lambat, ada yang cepat sekali. Malaikat berkata, oh itu tergantung tingkat korupsi pejabat di negara tersebut. Oh ya? Kalau tidak ada korupsi, sedikit korupsinya, jalannya lambat. Kalau banyak, cepat. Kalau banyak, parah sekali, cepat sekali. Oh, manggut-manggut pejabat Indonesia ini. Lalu dia lihat jamnya Malaysia. Dia ketawa. Negara tetangga Malaysia, korupsinya banyak, buktinya cepat jalannya. China mana China? Dilihat. China lebih cepat lagi. Dia lihat lagi negara yang lain. Lalu dia penasaran, Indonesia mana ya? Dia lihat satu-satu, nggak kelihatan jam Indonesia, saudaraku. Lalu dia tanya sama malaikat, malaikat, saya pejabat Indonesia, kok nggak lihat jam Indonesia? Di mana jam negara Indonesia? Oh, Indonesia. Iya, di mana? Oh, Indonesia ada. Mana kau nggak lihat? Kami taruh di dapur. Loh, kenapa di dapur kan nggak pada di sini? Iya, karena kami taruh di dapur, karena terlalu cepat kami jadikan kipas angin. Punya integritas, engkau akan dipercaya perkara yang besar. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, suku. Yang kelima, yang terakhir, rahasia cerdik dalam keuangan. Lihat ayat 13, Lukas 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, kata Yesus. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalimat yang terakhir yuk baca sama-sama. 2, 3. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada apa? Mammon. Kita nggak bisa mengabdi kepada Yesus tapi juga kepada uang. Nah, Anda tahu saudaraku, dari kalimat ini Yesus sedang mengajar. Yang kelima adalah untuk cerdik dalam keuangan, menjadikan uang sebagai budak kita, bukan sebagai tuan atau bos kita. Kita tidak boleh jadi hamba uang. Kita tidak boleh menjadikan Mammon sebagai bos kita. Tapi kita harus jadikan Tuhan Yesus adalah bos kita. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Saudara, mari kita belajar. Kenapa? Banyak orang hari ini, saudaraku, bodohnya bukan main. Kenapa? Karena dia menjadikan uang bukan sebagai budaknya yang ditaruh di bawah kakinya, yang harus mengerjakan apa yang dia perintahkan. Berapa banyak orang sekarang duit di atas hidupnya. Dia nggak bisa buat apa-apa. Uang yang memerintah dia. Dan Anda tahu saudara, orang itu akan menjadi orang yang bodoh sekali. Seperti orang ini. Kenapa? Bendahara ini akhirnya kehilangan pekerjaannya yang baik. Kenapa? Gara-gara dia diperbudak oleh uang. Dia menghalalkan segala macam cara. Yang penting saya dapat uang banyak. Akibatnya mengerikan sekali. Kenapa saudaraku? Uang bisa menjadi hamba yang paling baik dalam hidup kita. Bayangkan, ya, bisa menjadi bos yang paling kejam. Saudara, uang bisa jadi hamba yang paling menyenangkan. Tapi uang juga bisa menjadi bos yang paling kejam dalam hidup kita. Makanya saudara-saudara, belajarlah untuk menjadi orang yang bisa menjadikan hanya Yesus sebagai bos kita. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara tahu enggak?
Apa sih ciri orang yang diperbudak oleh uang? Orang yang diperbudak oleh uang adalah orang yang menilai segala sesuatu hanya dari segi materi. Orang kalau menilai segala sesuatu hanya dari segi materi, apa yang dia pakai, apa yang dia punya, saudara-saudara maaf, itu orang diperbudak oleh uang. Saudara harus tahu bahwa orang itu nggak ada yang duga. Jangan pikir suatu saat kalau engkau lihat ada orang miskin, terus selamanya akan miskin. Satu hari orang itu bisa jadi orang kaya. Tapi ada orang kaya hari ini, bisa jadi suatu hari dia jadi orang yang miskin. Makanya jangan nilai orang cuma dari materinya. Saudara harus menghargai orang itu bukan dari materinya. Hargai dari value hidupnya, nilai hidupnya. Dan juga dari iman percayanya kepada Yesus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Saudara, ada orang bilang begini, Pak, dulu pacar Bapak dan calon mertua menolak. Tidak menyetujui. Keliru ya Pak ya? Saya berkata benar. Karena orang itu tidak melihat masa depan saya. Istri saya cerdas dan cerdik. Dia mau menikah dengan saya walaupun baru kenal 6 bulan. Tapi mau menikah. Karena dia lihat masa depan. Saudara, jangan diperbudak oleh uang. Apa-apa dinilai cuma dari materi. Ingat, Tuhan janjikan berkat bukan untuk didewakan. Berkat cuma fasilitas yang harus kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ciri orang yang diperbudak oleh uang apalagi? Rela mengorbankan imannya. Rela mengorbankan integritasnya. Rela mengorbankan keluarganya. Mengorbankan kesehatannya. Hanya demi mengejar uang. Halal maupun haram sikat saja. Yang penting pokoknya saya kaya. Hati-hati saudaraku. Kenapa? Karena jangan sampai kita diperbudak oleh uang. Dan yang berikutnya, ciri orang yang diperbudak oleh uang adalah apa? Menghalalkan segala macam cara demi mengejar uang. Seperti bendahara yang tidak jujur ini. Saudara-saudara, dengar baik-baik. Amsal berkata, orang yang ingin cepat jadi kaya, tetapi dia tak punya integritas, itu akan mengalami kehancuran. Tapi orang yang pelan-pelan mengumpulkan dengan pelan, gak apa-apa walaupun sederhana, tapi Anda halal, Anda harus percaya satu hari engkau akan diangkat Tuhan luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Ayat yang terakhir, Ibrani 13 ayat kelima. Yuk baca sama-sama. Ibrani 13 ayat kelima. Baca sama-sama yuk. 2, 3. Janganlah kamu menjadi apa? Hamba uang. Kalau kita nggak boleh jadi hamba uang, harus jadi hamba siapa? Tuhan. Kata bersama saya tidak boleh jadi hamba uang. 2, 3. Kata bersama saya harus jadi hamba Tuhan. 2, 3. Ulangi lagi. 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Belajar bisa mengucap syukur dengan berkat Tuhan hari ini. Katakan amin. Kenapa baca firman Tuhan? 2, 3. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Percaya janji Tuhan bahwa kalau kita menjadikan Tuhan sebagai bos kita, Dia berjanji sekali-kali aku Tuhan tidak meninggalkan engkau. Lewati kondisi ekonomi apapun, engkau dan aku akan tetap survive dan diberkati dan berhasil dalam anugerah Tuhan. Katakan amin. Siapa mau punya kecerdikan dalam keuangan? Siapa mau jadi hamba Tuhan, bukan hamba uang? Angkat tangan saudara. Ayo berdiri bersama-sama. Saudara, saya berdoa biar hari ini mata rohani kita terbuka. Kesimpulannya apa? Lihat saudaraku, Tuhan mau agar sebagai orang percaya, kita harus lebih cerdik dalam soal keuangan daripada orang dunia. Sebab kita punya Tuhan yang merupakan sumber dari segala hikmat dan mujizat. Dan dari perumpamaan bendahara yang tidak jujur ini, kita dapat meniru apa yang baik.
dan menolak apa yang jelek. Rahasianya bagaimana? Yuk 5 hal ini, 5 poin kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Semua baca keras. 2, 3. Mempunyai planning untuk masa depan. Berikutnya, menggunakan kesempatan dengan baik. Terus, menabur banyak kebaikan. Terus, memiliki integritas. Terus, menjadikan uang sebagai budak, bukan sebagai bos kita. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara, saya akan bacakan sebuah kalimat. Satu saat uang juga curhat kepada manusia. Bukan cuma saudara yang bisa curhat, curahan hati. Uang juga bisa curhat. Saya bacakan dan setelah itu kita akan berdoa. Namaku uang atau duit. Wajahku biasa saja. Fisikku juga lemah. Namun aku uang mampu merombak tatanan dunia ini. Aku uang juga bisa merubah perilaku manusia. Aku uang bahkan bisa mengubah sifat manusia. Karena manusia mengidolakan aku. Banyak orang berubah kepribadiannya gara-gara uang. Rela mengkhianati teman, rela menjual tubuh, bahkan rela meninggalkan keyakinan imannya hanya demi aku uang. Aku tidak mengerti perbedaan antara orang saleh dan orang bejat. Tetapi manusia memakai aku uang menjadi patokan derajat, menentukan kaya miskin, menentukan terhormat atau terhina. Aku uang bukan iblis, tetapi sering orang melakukan kekejian demi aku. Aku uang juga bukan orang ketiga, tetapi banyak suami istri pisah gara-gara aku uang. Anak-anak dan orang tua berselisih gara-gara aku uang. Sangat jelas juga aku uang bukanlah Tuhan. Tetapi manusia menyembah aku uang sebagai Tuhan. Bahkan kerap kali hamba-hamba Tuhan lebih menghormati aku uang. Padahal Tuhan sudah berpesan, jangan menjadi hamba uang. Seharusnya aku uang melayani manusia. Tetapi kenapa justru manusia mau menjadi budakku? Aku uang tidak pernah mengorbankan diriku untuk siapapun. Tetapi banyak orang rela mati demi aku uang. Perlu aku ingatkan, aku uang hanya bisa menjadi alat bayar resep obat Anda. Tetapi aku uang tidak mampu memperpanjang hidup Anda. Kalau suatu hari Anda dipanggil Tuhan, aku uang tidak akan bisa menemani Anda. Apalagi menjadi penebus dosa-dosa Anda. Anda harus menghadap sendiri kepada Sang Pencipta, lalu menerima penghakimannya. Saat itu Tuhan pasti akan hitung-hitungan dengan Anda. Apakah selama hidup Anda menggunakan aku uang dengan baik atau tidak? Ataukah sebaliknya, Anda menjadikan aku uang sebagai Tuhan? Inilah informasi terakhirku. Aku uang tidak ada di sorga. Jadi jangan cari aku uang di sana. Salam sayang, salam kangen, tertanda uang. Semua kita perlu uang. Tapi mulai hari ini, hanya jadikan Yesus sebagai Tuhan kita. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin.